Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan para bapak dan ibu guru, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan IHT dalam peningkatan kapasitas guru SD Negeri 1 Hijrah yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sama apapun. Salawat serta salam marilah dengan tidak bosan-bosan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk sebagai umat beliau yang mendapat manfaat di hari yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan IHT yang judul materi kita hari ini adalah model pembelajaran paradigma baru. Kita sekarang dihadapkan pada zaman yang menuntut kita untuk berpikir selalu tentang hal-hal yang baru, berpikir baru, melaksanakan tindakan yang baru, dan untuk mengarah ke perubahan yang baru. Jadi model pembelajaran paradigma baru ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap guru. Mengapa penting? Jadi paradigma baru dalam pendidikan diimplementasikan melalui kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum merdeka? Tujuannya adalah untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi abad 21. Jadi di sini ada 3 komponen. Kalau kita memperhatikan, ada paradigma baru dalam pendidikan yang diimplementasikan dalam kurikulum merdeka, yang tujuannya adalah kita sebagai guru diharapkan menjadi motor penggerak agar siswa bisa menghadapi abad 21. Yang pertama adalah mengapa kurikulum merdeka? Mengapa bukan KTSP atau bahkan yang dulu KBK berubah menjadi KTSP, berubah menjadi kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum merdeka. Mengapa harus kurikulum merdeka yang diterapkan untuk saat ini? Jadi kurikulum merdeka memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kodratnya. Ini adalah kata Ki Hajar Dewantara pada abad ke-19. Yang pemikiran beliau kita gunakan saat ini karena pemikiran beliau adalah pemikiran yang sangat tepat untuk menyiapkan siswa menghadapi abad 21. Beliau mengatakan bahwa guru dituntut untuk menuntun siswa sesuai kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di situ kebahagiaan yang setinggi-tingginya artinya adalah siswa disiapkan untuk bukan hanya mencapai cita-citanya yang sudah diharapkan dari kecil untuk menjadi guru, menjadi polisi, tetapi kebahagiaan yang setinggi-tingginya, karena kita melihat saat ini walaupun menjadi guru belum menikmati sebagai profesi gurunya, walaupun menjadi polisi belum menikmati profesi sebagai polisi, atau bisa dikatakan tidak bahagia menjalani peran pekerjaannya. Jadi itu yang terjadi saat ini, sehingga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu yang dikatakan oleh beliau pada abad ke-19, dan itu sesuai dengan sekarang yang terjadi perkembangan zaman. Jadi kodrat alam, mungkin Bapak dan Ibu sudah paham dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Di sini saya hanya mengikuti dari apa yang literatur yang saya baca pada saat guru menggerak. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan lingkungan. Setiap orang terlahir ke muka bumi ini dengan dilahirkan mewarisi sifat. Sifat baik itu didapatkan dari gen orang tuanya, sifat yang gabungan dari orang tuanya, atau dan seterusnya, sehingga dikatakan bahwa setiap orang memiliki sifat dan watak. Ada anak yang terlahir dari keluarga yang generasi gen orang tuanya cerdas, dan kemungkinan besar anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas juga. Atau di sini dikatakan kodrat alam bisa diwarisi oleh lingkungan. Bisa saja anak terlahir dengan lingkungan keluarga yang cerdas, tetapi karena dia hidup atau tinggal di tempat yang tidak mendukung untuk kecerdasannya, maka anak tidak mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Berarti lingkungan. Atau ada anak yang terlahir dengan generasi gen orang tuanya tidak terlalu cerdas, tetapi karena lingkungan mendukung, maka dia bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi itu maksud belajar Nusantara. Apa yang harus dimiliki oleh anak untuk menghadapi abad 21? Jadi kecakapan hidup yang harus dimiliki: berpikir kritis. Berpikir kritis bisa kita artikan kalau dia melihat tidak hanya dengan mata, tetapi dengan batinnya. Misalkan, mungkin dari sehari-hari kita di sini, kita berpikir kritisnya anak itu pada saat melihat bunga yang layu. Kalau dengan matanya melihat bunga yang layu, tidak akan berpikir untuk menyiram, untuk apa, menurut cara. Tetapi kalau berpikir kritis, bagaimana supaya tidak layu? Itu yang diharapkan. Jadi bukan hanya mengikuti mata, hanya kami menurut kajian dibahasakan apa itu berpikir kritis. Jadi dia melihat dengan mata batin. Melihat sampah, misalkan tanpa disuruh pun dia ingin membersihkan. Itu berpikir kritis. Jadi menurut kaji, berpikir kritis itu adalah melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati dan pikirannya, sehingga di situ akan tumbuh motivasi dalam diri anak-anak untuk melakukan hal yang terbaik. Itu kecakapan hidup pertama yang harus dimiliki di abad 21. Kemudian memecahkan masalah, hampir berjalan beriringan, berpikir kritis dengan memecahkan masalah. Kalau dia berpikir dengan kritis, melihat tidak hanya dengan mata, tetapi dengan hati dan pikiran, maka di situ ada motivasi untuk memecahkan. Kalau dianggap ini ada masalah, maka siswa akan berpikir dengan sendirinya untuk bagaimana mengatasi masalah. Mungkin saya lebih canggih, saya mau bahasakan. Ini ada sekedar kaji, artikan dalam otak pemikiran lebih kaji. Berikutnya adalah kolaboratif kerjasama. Dianggap siswa yang tidak mampu bekerja sama untuk saat ini bisa dikatakan tidak mampu menghadapi era abad 21. Karena dari dulu sudah dikatakan manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Bagaimanapun cerdasnya seorang anak, tetapi dia tidak bisa bekerja sama, maka kemungkinan besar anak itu akan mengalami kesulitan di fase-fase mananya dia akan berada nanti, dimanapun dia akan berada akan menemui kesulitan. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Setiap orang mampu berkomunikasi, tetapi yang diharapkan adalah komunikatif ini berkomunikasi dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun. Komunikatif yang dimaksud ini bukan hanya pandai berbicara, bukan hanya bisa berbicara, tetapi berbicara dengan layaknya bagaimana seharusnya berbicara. Itu yang diharapkan di abad 21. Kemudian yang kelima adalah kreatif. Kreatif ini menurut kajian kepersianan, jadi ada daya imajinasi yang hubungkan ke keterampilan motorik. Ada dalam pikiran tetapi tidak bisa dituangkan dalam keterampilan imanan. Itu bukan kreatif. Ada dalam mampu dia mengembangkan apapun, membuat jadi benda-benda menarik tetapi kurang pengetahuan, misalkan pemikiran, itu juga bukan kreatif. Jadi mampu menghubungkan antara apa yang ada dalam pikirannya dengan motoriknya.
ini karena kreatif itu dihakim menghasilkan barang, tidak hanya benda seni, tetapi juga kreatif itu kata-kata, membuat kalimat, membuat cerita, membuat apapun, membuat video pada masa ini, itu juga kreativitas, ada banyak lagi. Kemudian literasi digital, hal yang sangat penting di masa atau di era abad 21 ini, karena siswa yang tidak mampu berliterasi, apalagi digital, berarti memanfaatkan barang benda elektronik seperti HP, laptop, maka akan kesulitan menghadapi abad 21. Apa yang harus dipersiapkan sebagai guru? Kita harus menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan adaptasi terhadap kodrat alam dan kodrat zamannya. Setelah itu saya jelaskan, isi video tadi dijelaskan. Kajian pertanyaan kembali, tempel boleh perempatan, kaji piran, kaji balik ini tinggi nilai, maka dia itu masuk ke audio. Kemudian ada sudah kami menjelaskan, kami suruh bergerak bagi kelompok, anak soal pada itu suku, bergiliran pun dia kembali. Jadi itu pun saya laksanakan tidak mendapat nilai maksimal berdasarkan kita nilai pemahaman TODE, karena masih banyak siswa yang dapat nilai 5 ke bawah, kan seluruh dilaksanakan masih dari rendah. Tentu akan diberi kajian menyerempet ke diferensiasi mungkin benar, tapi menuntut 100% diferensiasi masih sulit dan menuntut kaji bermanfaat keadaan siswa, kondisi siswa, sarana pelaksanaan di hadapan kita. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan peningkatan keterampilan abad 21. Jadi ada 6 keterampilan abad 21 yang harus dimiliki tadi. Itu kita siasati melok cara suruh kolaborasi TODE, kan ada kolaboratif, maka suruh diskusi. Suruh komunikatif, presentasi pengangkat. Suruhnya berpikir kritis, hal yang didiskusikan itu adalah sebuah masalah. Harus tampil dalam satu pembelajaran kecakapan 21. Nah, kemudian yang ketiga, integrasi teknologi. Harus siswa kita itu mampu mengaplikasikan alat elektronik, paling tidak HP. Lamino baru HP nan apa mungkin di baru tuan mungkin lebih, cuma jarang betul itu mengerti paham ke HP. Jadi harus terintegrasi dengan teknologi. Kita mengajar pun harus menggunakan media yang ada teknologinya, seperti link Python. Kelas 6 pun sekarang dituntut untuk menonton video. Maka itu adalah cara pemerintah melalui kurikulum merdeka untuk kita guru untuk siapkan anak tahu paham ke kecakapan 21. Malah Pak Sikir kami ini guru jadul ini. Jadi bukan seperti itu yang diinginkan, tetapi kita mengubah pola pikir bahwa Laminut baru memanfaatkan integrasi teknologi kita minimal untuk yang tugas ada suruhnya kembali yang memanfaatkan media teknologi. Misalkan pas sekolah baru kenal kita. Jadi anak punya video tentang data, misalkan kembali itu dia perasaan lagi nomor saya ya kerjakan. Jadi integrasi teknologi. Jadi demikian pemaparan materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.